Kan sama nangis dia. Oke. Nah dia ngomong kok mati ngene ya mas. Lagi itu Kita nggak maksa kalian untuk percaya, karena kita hanya menceritakan kembali kisah dan kesaksian yang terjadi di sekitar kita. Welcome to Spooky Side. Jadi kita mau ceritain yang pernah direcord di Spotify. Itu kejadian yang dialami sendiri sama Okta, yang kalau gue inget-inget tuh kayak di jalan gitu, tapi udah agak lupa karena itu udah lama juga ya. Gimana tak? Jadi waktu itu? jadi kejadiannya sekitar tahun 2015 atau 2016 kisaran tahun itu. Ya. Tapi kan posisi aku emang udah kerja, jadi waktu itu aku kerja sama kuliah. Aku itu jalan dari kantorku itu di daerah pelabuhan, itu ngelewatin arteri. Nah, aku mau ke kantor induk, istilahnya ke kantor induk. Itu di daerah dekat-dekat Marina. Oke, dekat pantai ya. Dekat pantai Marina. Di situ ada ruko-ruko lah, kantornya itulah pokoknya. Mau ke arah situ. Aku nggak tahu nih kalau sebelum aku lewat, ternyata di depan kantor itu, jalan gede arteri itu, ada kecelakaan. Itu tuh kecelakaannya berarti sebelum kamu lewat? Sebelum aku lewat. Jadi aku emang posisi nggak tahu kan, karena itu lawan arah. Jadi seandainya kecelakaan yang arah ke pelabuhan, aku justru yang mau ke arah pantai Marina. Nah, singkat cerita aku udah sampai ke kantor induk. Keluar kan otomatis kalau balik lagi ke kantor tempatku kerja, berarti kan melewati arteri yang ke arah pelabuhan. Nah di situ ini istilahnya portal kantor nih, kantor induk. Portal gerbang maksudnya? Gerbang. Nah kecelakaannya tuh di sini. Kan tiap mau masuk atau keluar situ itu pakai karcis. Ya. Kartu gitu. Pakai kartu dikasihin ke satpam. Aku samar-samar nih denger satpam ini kan ada dua. Mereka cerita kalau habis ada kecelakaan di depan. Tapi kan emang udah gitu aja dengernya, soalnya kan emang cuma ngasih karcis toh kan. Belok. Nah, terus lewatin jalan itu yang tadi dibilang satpam. Di situ tuh aku rasanya kayak ada cewek lagi jongkok. Ngerasa apa ngeliat? Kayak ngerasa ada cewek di situ. Ngerasa berarti ngeliat kan? Ya kayak yang kejadian Lawang Sewu lah. Iya. Kayak gitu. Oh iya, kayak ngeliat lah, kayak ngeliat. Kayak ada cewek di pinggir jalan. Itu dia duduk jongkok. Kepalanya nunduk. Aku praktekin aja deh, kepalanya nunduk gini. Dia sambil nangis. Nah itu biar apa namanya, penonton pada ngebayangin itu ceweknya itu pakai jilbab apa enggak? Atau pakai apa? Enggak pakai jilbab. Pokoknya yang aku tangkep dia lagi jongkok sama dengan posisi tadi, sambil nangis. Oke, terus dia sambil ngomong, kalau dalam bahasa Jawa kok mati ngene ya mas. Itu suaranya berasa deket apa? Kan itu kan katanya lawan arah. Nah itu kamu ngeliatnya berarti di arah yang tempat dia kecelakaan apa gimana? Tempat dia kecelakaan yang aku lihat itu kan gini posisinya. Kalau berangkat aku dari sini. Tapi itu suaranya tuh bener-bener kedenger banget, kayak kedenger. Apa kayak orang teriak gitu enggak ya? Enggak teriak, lirih, suaranya lirih. Lirih. Kan sama nangis dia. Nah dia ngomong kok mati ngene ya mas. Lagi itu habis itu ya udah masa bodoh aja kan, karena ya emang posisi lalu lintas itu kan truk gede, nggak mungkin tiba-tiba aku langsung ngerem atau gimana, soalnya juga bahaya kan kalau ngerem tahu-tahu dari belakang ada truk apa gimana. Habis itu udah lanjut aja, gitu aja sih waktu itu. Terus kayak pulangnya ngerasain apa gitu enggak, kalau waktu pulang udah nggak lewat situ lagi. Jadi hampir beberapa minggu setelah itu aku nggak pernah lewat situ. Tiap ada urusan ke kantor induk
minta tolong Upi. Jadi kayak trauma gak sih? Apa gimana maksudnya? Bukan ya, lebih ke arah males aja sih kalau nanti denger lagi atau ketemu sama dia. Kan gini ya, kan dia kecelakaan, terus dia ngomong kok matiku ngene ya mas, bahasa Indonesia kok matiku begini ya mas. Kan aku juga nggak tahu. Terus seandainya aku lewat situ lagi, ini pikiranku aja sih, seandainya aku lewat situ lagi terus dia ngomong gitu lagi, kan aku mau jawab apa juga. Lebih ke arah situ saya nggak maunya. Terus setelah kejadian itu tuh kayak ada berita apa gimana gitu gak sih, kayak misalnya itu cewek tuh siapa atau apa, seseorang siapa gitu, tau gak? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Jadi pokoknya intinya kamu lewat jalan itu terus kayak ngerasa ada cewek kayak gitu. Terus setelah itu kamu nggak pernah ketemu lagi? Oh, cuma nggak, setelah itu kan hampir beberapa hari aku nggak ke kantor induk. Yang ke kantor induk tuh OB. OB yang cerita. OB Lihat juga? nggak ngeliat. OB yang cerita kalau ternyata di situ ada kecelakaan. Aku tahu kalau kecelakaan itu cewek dari OB. Oke, tapi pas Bukan. itu dia cewek kan? Nggak, aku nggak ngeliat kecelakaannya. Enggak, maksudnya pas yang kamu lewat terus ngeliat ada cewek. Cewek. Nah, Cuma kan waktu posisi kecelakaan kan aku emang nggak lihat. Terus waktu di tempat satpam ngasih karcis pun aku cuma denger mau ono kecelakaan yang ngarep. Cuma Gitu denger kayak gitu toh. Nah, setelah beberapa hari gak ke kantor induk, OB yang ke kantor induk, Bu, kan ibu-ibu minta tolong berkas, minta tolong ambilin berkas, minta tolong antar berkas. Terus dia cerita kalau ternyata hari waktu aku lewat itu ada kecelakaan, cewek meninggal di tempat kecelakaannya motor sama truk kontainer. jadi sebenarnya kayak dia kalau karena nggak sama truk kontainer mungkin bisa ngasih hidup gitu. Ya, Karena dilindes apa gimana nggak tahu. kurang tahu. Pokoknya OB pun motor juga sama nggak tahu. motor sama truk. Truk. Truk besar soalnya di situ kan emang lalu lalang truk ya. Makanya waktu aku lihat dia di pinggir jalan dengan posisi yang nggak tadi ngomong kayak itu, karena aku nggak mungkin seketika ngerem, karena lalu lintas di situ kan cukup berbahaya kalau untuk rem mendadak. Truk-truk gede, arah-arah pelabuhan kan truk gede. Nah, dari truk gede, udah gitu banyak debu-debu kan. Di sana udah mager banget sih kalau aku ke sana. Cuma yang aku nangkep sih dia bukan kelindes pertama, cuma keserempet kena truk, bagian truknya, motornya, terus dia jatuh kelindes apa gimana mungkin. Emang tapi pertama bukan yang ada sesuatu yang Gimana gitu. Soalnya kan biasanya kan kayak ada banyak kejadian kecelakaan yang dia sebenarnya tuh kalau nggak karena truk tuh sebenarnya dia tuh masih hidup, kan itu cuma karena kelindes truk aja jadi dia mati kayak gitu loh. Kan banyak yang kejadian kayak gitu kan. Jadi itu mungkin bukan kelindes ya, tapi ya emang udah waktunya gitu. Percaya atau tidak, itu pilihan kalian. Apa ya? Mereka yang kalian dengar mungkin masih ada di sekitar kalian. Jadi kalau kalian ada cerita atau kisah nyata yang belum sempat diceritakan, kalian bisa kirim cerita kalian ke Spooky Size dan kami akan menceritakannya kembali. Thank you.